Bayangkan, jika kalian sedang melakukan sebuah penelitian atau aktivitas lainnya di tengah hutan lebat. Kabut tebal menutupi pandangan, suara hutan mendadak sunyi, dan tanpa sadar langkah kaki justru membawa kalian masuk semakin jauh dari jalur sebelumnya. Hingga tiba-tiba, kalian menemukan sebuah desa sederhana yang begitu indah, damai. Warga desa menyambut dengan ramah, makanan lezat terhidangkan, dan semua terasa sempurna. Namun, bagaimana jika desa itu bukanlah desa manusia? Bagaimana jika semua keramahan dan kesopanan itu hanyalah tipuan, jebakan, agar kalian tidak pernah kembali? Dan inilah kisah nyata penuh misteri. Kisah ini terjadi pada tahun 1993 silam, yang dialami oleh dua wanita remaja yang tersesat di tengah hutan lebat dan tanpa sadar mereka masuk ke sebuah desa, yaitu Desa Jin. Ilma dan Rizka adalah dua mahasiswi yang tengah melakukan penelitian tentang tumbuh-tumbuhan dan obat-obatan di pedalaman hutan. Karena lokasi tempat mereka melakukan penelitian tersebut jauh dari tempat tinggal mereka, akhirnya siang itu mereka berangkat menaiki sebuah bis jurusan tempat tersebut. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di desa tersebut. Lalu mereka menemui kepala desa untuk izin penelitian. Kepala desa mengizinkan, namun karena hari sudah sore, mereka menginap di rumah kepala desa tersebut. Malam itu, Rizka dan Ilma mempersiapkan segalanya. Keesokan harinya, mereka berangkat dengan peralatan sederhana, membawa buku catatan, kamera, serta perlengkapan lainnya. Karena mereka berniat seharian di hutan. Saat sore, mereka akan pulang ke desa yang tak jauh dari hutan atau lokasi mereka untuk penelitian. Namun, perjalanan yang awalnya penuh semangat, tapi tiba-tiba berubah mencekam. Jalur yang mereka ikuti justru membawa mereka semakin jauh dari jalur sebelumnya. Saat itu, hari mulai sore, kabut tebal turun perlahan yang membuat pandangan mereka terhambat. Dan suara hutan yang biasanya ramai oleh kicauan burung, tiba-tiba mendadak senyap. Hanya terdengar desir angin dan sesekali ranting patah terdengar dari kejauhan. Ilma, kita harusnya sudah sampai di titik penelitian. Kenapa malah terasa makin aneh? Udah seharian kita nyari lokasinya, tapi nggak ditemukan. Yuk, kita balik aja. Besok kita balik lagi ke sini. Nanti kita ajak 1 atau 2 orang warga buat nemukan lokasinya, tanya Rizka dengan nada cemas. Ilma hanya mengangguk, sambil menatap kompas yang berputar tak menentu seolah kehilangan arah. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba mereka melihat cahaya redup di balik kabut, seperti lampu minjak yang menggantung di kejauhan. Mereka saling pandang antara lega dan curiga. Ilma, lihat itu desa kan? Tempat tujuan kita. Dengan langkah ragu, mereka mengikuti cahaya itu. Tapi anehnya, langkah mereka terasa ringan, seolah tidak menginjak tanah, hingga mereka melihat dengan jelas sebuah desa kecil. Ilma, desa ini kok lain? Tidak seperti desa yang kita tuju, tanya Rizka dengan suara agak takut. Mungkin karena kita terlalu jauh sampai kita masuk ke desa sebelah, jawab Ilma dengan agak ragu juga. Mereka disuguhkan dengan pemandangan rumah-rumah kayu sederhana berdiri rapih, dengan halaman bersih dan suara tawa anak-anak yang berlarian. Suasana desa itu begitu indah dan damai, seakan bukan bagian dari hutan yang mencekam. Mereka terlena dengan keindahan. Ilma, jujur, baru kali ini aku ngelihat pemandangan seindah ini. Jika ada lomba desa, pasti desa ini mendapat juaranya, gumam Rizka dengan penuh takjub. Di tengah ketakjuban itu, mereka dikagetkan oleh seorang wanita paruh baya yang entah dari mana munculnya. Wanita itu menyambut mereka dengan senyum hangat, sopan dan ramah. Kalian pasti lelah, ayo masuklah dulu. Ini rumahku, di sini aman, katanya. Tanpa curiga, Ilma dan Rizka pun dengan senang menerima ajakan itu. Sebelumnya saat mereka melihat cahaya lampu minyak di sore itu, dan setelah mereka berada di desa tersebut, mereka sudah tak ingat lagi waktu mereka masuk di desa itu apakah masih dalam waktu sore, siang, atau pagi hari. Malam itu, mereka disuguhkan dengan makanan hangat, berupa singkong rebus, umbi-umbian yang sudah direbus, nasi hangat dan wangi, air hangat, teh panas, dan makanan lezat lainnya. Dan juga tempat tidur sederhana.
empuknya luar biasa. Segalanya terasa begitu nyata, bahkan terlalu indah untuk sebuah desa terpencil. Ilma berbisik pada Rizka. Mungkin ini temuan besar untuk penelitian kita. Desa yang belum pernah tercatat. Rizka mengangguk, meski ada sedikit rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya terasa begitu cepat bagi Ilma dan Rizka, seolah desa itu menelan waktu. Hari pertama, mereka diajak melihat ladang yang subur. Sayur-sayuran dan buah-buahan tumbuh sangat rapi, lebih hijau dari biasanya. Rizka heran, tanahnya luar biasa subur, tak pernah kulihat kebun seindah ini. Wanita dan warga desa itu hanya tersenyum, tak menjawab. Mereka mencatat, mengambil gambar dengan kamera. Seharian mereka menghabiskan waktu di ladang itu. Malamnya, mereka diajak melihat kesenian rakyat. Anak-anak menari, orang tua memainkan musik tradisional. Ilma sibuk mencatat, sementara Rizka dengan santainya memotret. Dalam pikiran mereka, ini adalah kebudayaan unik yang tak pernah tercatat dalam literatur. Namun, di mata dan wajah para penari itu seperti tak pernah lelah. Mereka terus tersenyum tanpa henti menatap Rizka dan Ilma. Di sisi lain, keluarga mereka dan warga desa setempat berhari-hari mencari mereka di hutan itu. Bahkan ada yang bermalam di hutan untuk melakukan pencarian keesokan harinya. Namun hasilnya nihil. Sebagian warga berkata, jangan-jangan mereka telah dimakan ular, karena di hutan ini makhluk buasnya sangat banyak. Salah satunya adalah ular. Setelah beberapa hari, akhirnya pencarian itu dihentikan, karena tidak satupun jejak mereka yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Siang dan malam, mereka berdua dijamu dengan makanan yang luar biasa lezat. Rasa manis buahnya seperti madu murni, dagingnya empuk dan wangi, seakan berasal dari surga. Mungkin ini bisa jadi bahan penelitian kita tentang pangan alami, ucap Irma sambil menulis catatan. Rizka hanya mengangguk, tapi hatinya mulai merasa ganjil. Kamu gak ngerasa aneh ya saat tidur? Bisik Rizka dengan pelan. Aneh apanya? Kamu gak ngerasa aneh saat tidur malam? Baru aja pejamkan mata, tiba-tiba udah pagi, seolah berjalan cepat. Ah, itu mungkin hanya perasaanmu aja, gumam Ilma dalam kebingungan. Udahlah yuk tidur, besok kita cari tempat yang lebih menarik. Di hari berikutnya, mereka dibawa ke sebuah sungai jernih. Airnya begitu bersih, hingga dasar sungai terlihat jelas. Saat Ilma mencelupkan tangannya, ia merasa hangat, tidak dingin seperti air gunung biasanya. Aneh sekali, gumamnya. Namun kembali ia abaikan demi data penelitian. Di sana mereka mencatat, mengambil gambar, dan bercandaria di tepi sungai itu. Hari berikutnya, tetua desa, atau dikenal dengan kepala suku, mengadakan jamuan khusus untuk mereka berdua. Meja panjang mewah terbuat dari batu marmer putih, dan perabotan terbuat dari kayu hitam yang diukir dengan indah. Di atas meja itu dipenuhi dengan hidangan lezat, seperti hidangan termahal di kelas dunia nyata. Namun, kali ini ada makanan yang berbeda. Warnanya terlalu mencolok. Merah menyala dengan aroma menggoda. Warga desa mendesak mereka untuk mencicipinya. Rizka menelan ludah. Ilma, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Ilma juga merasakan yang sama, meski sulit dijelaskan. Lalu, ada seorang kakek sepuh berwajah teduh menghampiri mereka diam-diam. Dengan suara lirih, ia berpesan, jangan sekali-kali menyentuh makanan itu, jika kalian ingin kembali pulang. Ilma dan Rizka terdiam. Barulah mereka tersadar bahwa desa yang mereka anggap indah itu bukanlah milik manusia. Ilma dan Rizka menatap kakek sepuh itu dengan bingung. Suaranya pelan, tapi terasa berat, seolah menembus kesadaran mereka. Tempat ini bukanlah desa manusia, ucapnya lirih. Ini adalah desa bangsa kami, bangsa jin. Keduanya saling pandang, darah mereka terasa membeku. Segala keindahan, keramahan, dan makanan yang mereka nikmati tiba-tiba berubah wujud di pikiran mereka menjadi sesuatu yang menakutkan. Ilma berusaha menahan gemetar dan mual. Lalu, bagaimana dengan makanan yang sudah kami makan sebelumnya, Kek? Makanan yang kalian makan sebelumnya tidak berpengaruh. Itu makanan biasa sama dengan makanan manusia, tetapi jamuannya tetap mewah.
Lalu kakek muda itu menatap mereka dengan serius. Makanan yang kalian makan sebelumnya itu makanan pengikat. Apakah kalian tidak menyadari sebelumnya? Coba kalian bayangkan, mana mungkin desa kecil di tengah hutan ini memiliki makanan sekelas makanan mewah di dunia kalian. Syukurlah kalian belum makan makanan ini. Jangan disentuh, apalagi kalian makan. Jika kalian makan, maka kalian tidak akan pernah bisa keluar dari desa ini. Dan kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya. Lalu kakek tua itu mengajak mereka berjalan di bagian belakang desa, tepatnya di perkebunan yang mereka lihat sebelumnya. Lalu kakek itu berkata, "Apakah ada yang ketinggalan?" Mereka menjawab, "Iya kek, tas pakaian kami di rumah nenek tua yang kami tempati." "Kalian keluar saja dulu, nanti kakek yang ambilkan. Ingat baik-baik pesan kakek." Lalu kakek tua itu menunjuk ke arah pohon kayu besar. Kakek itu berkata, "Kalian lihat pohon besar itu. Di bawah pohon itu ada akar pohon yang menyerupai tali yang menggantung berbentuk seperti ini." Kakek tua itu memperagakan bentuk akar pohon tersebut. Mereka berdua faham bahwa akar pohon itu berbentuk huruf U. Kalian harus melangkahinya. Jangan digeser ataupun lewat di samping. Setelah kalian melangkahi akar itu, kalian jalan terus, jangan sekali-kali menoleh ke samping ataupun ke belakang. Sebelum kalian menemukan jalan tanah yang sering dilalui oleh manusia. Maaf kek, apakah jalan manusia dengan jalan bangsanya kakek apakah sama? Rizka mencoba bertanya dengan nada gugup. Ya, ada bedanya. Di depan sana, ada jalan tanah membentang sekitar 300 meter dari tempat ini. Jika kalian menemukan jalan, perhatikan bekas telapak kaki sapi atau bekas gerobak. Jika kalian menemukannya, ambil kiri, itu menuju desa kalian. Kalau ke kanan, itu menuju hutan dan gunung-gunung. Dan ingat, jika kalian mendengar suara-suara aneh, biarkan saja. Dan juga, jika kalian melihat orang, jangan bertanya jalan padanya. Apalagi orang tersebut terlihat diam dan tidak bicara, hanya menunjuk. Jalan saja terus, jangan pedulikan. Dengan hati-hati, mereka mengikuti petunjuk sang kakek sepuh. Siang itu juga, mereka harus pergi tanpa menoleh ke belakang. Dengan langkah kaki 1000, Ilma dan Rizka berlari menembus kabut pekat. Suara tawa anak-anak desa berubah menjadi jeritan panjang. Rumah-rumah kayu yang tadi terlihat indah mulai tampak reot dan gelap, ditutupi kabut. Desa itu lenyap seiring mereka melewati batas hutan. Setelahnya mereka menemukan jalan yang dimaksud, dan juga mereka melihat tas pakaian mereka yang menggantung di ranting pohon di tepi jalan, seolah ada yang mengantarkannya. "Riz, itu kan tas pakaian kita," sahut Irma dengan nada sesak. "Iya, kakek bilang tadi dia yang ngantarin." Lalu Irma memeriksa buku catatan yang ia tulis selama pengalaman mereka di desa itu. Namun, yang membuat mereka merinding, di buku itu tidak ada catatan. Semua buku diperiksa, tetapi tidak ada satupun catatan yang mereka tulis saat mereka di desa itu. "Riz, kok catatannya hilang? Tidak ada satupun yang tertulis. Ini hanya catatan lama, catatan yang sebelum kita masuk di desa itu." Rizka menjawab, "Biarkan saja, lebih baik kalau tidak ada. Takutnya kalau masih ada, mereka pasti akan ngincar kita, karena mereka tahu kita telah mencatat rahasia mereka." "Iya, benar juga," sahut Irma. Tapi kamera kita akan cetak dan kita akan lihat hasilnya. Jika foto-fotonya ada, kita lenyapkan dengan cara dibakar. Itu akan berisiko untuk kita." Cahaya matahari senja menyinari wajah mereka. Keduanya ambruk di tepi jalan tanah. Tak berapa lama, warga kampung yang kebetulan dari gunung melewati jalan itu, mereka melihat Rizka dan Irma. Salah satu dari warga itu mengenal mereka berdua. Mereka kaget. "Bagaimana kalian di sini? Dan dari mana kalian sebenarnya?" "Kalian sudah hilang hampir 2 bulan. Waktu itu kami warga desa di sini ikut membantu keluarga kalian untuk melakukan pencarian kalian. Karena tidak menemukan petunjuk, akhirnya kami memutuskan menyudahi pencarian." Ilma dan Rizka terkejut. Hampir 2 bulan? Mereka merasa hanya 5 hari berada di desa itu.
Namun kenyataannya, hampir 60 hari berlalu di dunia manusia. Dengan tubuh lemas dan hati yang dipenuhi ketakutan, mereka akhirnya sadar. Apa yang mereka anggap sebagai penelitian terbesar itu hampir saja menjadi akhir dari kehidupan mereka di dunia nyata. Lalu, mereka, Ilma dan Rizka pulang bersama 2 warga desa tersebut. Sesampainya di desa tempat mereka pertama, warga desa berdatangan memenuhi rumah. Tetua dan warga desa menahan mereka untuk menginap semalam di rumah tetua tersebut, mengingat juga hari sudah hampir malam. Kalian berdua menginaplah di sini dulu karena hari sudah malam. Apalagi kalian mantan hilang. Rizka dan Ilma merinding mengingat hal yang menimpa mereka. Dan malam itu, Rizka dan Ilma menginap di rumah tetua desa dan menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka. Malam itu mereka terasa nyaman karena beberapa orang berjaga di rumah tetua desa yang sekaligus sepuh di desa itu. Keesokan harinya, mereka diantar oleh beberapa orang warga sampai di tepi jalan yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari desa yang mereka tempati. Tak berapa lama sebuah bis berhenti. Lalu mereka berpamitan dan naik ke dalam bis. Di saat bis melewati hutan itu, Rizka dan Irma sempat melihat samar desa jin tersebut yang diselimuti kabut dan pohon-pohon besar dengan ranting kayu yang menjuntai. Setelah mereka sampai di tujuan, mereka berdua langsung mencetak roll film itu untuk melihat hasil gambar. Tetapi semuanya gelap, tidak ada tanda-tanda atau bayangan gambar. Rizka dan Ilma bersyukur tidak ada satupun yang mereka bawa dari desa itu. Seandainya mereka menuruti bujukan para penghuni desa saat makan makanan itu, mungkin hingga kini tak akan ada yang tahu kemana perginya 2 wanita itu. Dan jika itu terjadi pada mereka, maka nama kedua wanita itu akan terhapus dari daftar kartu keluarga. Jika engkau melangkahkan kaki ke dalam hutan, ingatlah selalu, jangan sembarangan berkata, jangan sembarangan berbuat larangan. Hutan bukan hanya rumah bagi pepohonan dan hewan, tapi juga tempat bersemayam makhluk tak kasat mata yang sudah turun-temurun menjaganya. Mereka diam, namun selalu mengawasi. Jika kita melanggar larangan, berbicara sombong atau merusak keseimbangan, maka jalan pulang bisa tertutup, arah bisa mengabur, hingga kita tersesat bukan di dunia manusia lagi, melainkan di dunia mereka. Dan mendapatkan kartu kependudukan. Bukan lagi kartu kependudukan catatan sipil, tetapi kartu kependudukan dunia baru.